Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya persekutuan pagi hari ini membawa damai dan sukacita dalam kehidupan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Pemberitaan firman dalam ibadah pagi ini disampaikan oleh Pendeta Megi Claudia Leona Huai. Selamat beribadah, Tuhan beserta kita. Ungkapan situasi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatnya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahteranya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur pada Allah atas janji setianya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Nyanyian umat Gita Bakti 243, bait pertama dan yang ketiga. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan memuliakanku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Setia Tuhan, ya dapat indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan yang Umat Tuhan, marilah berdiri dan mari kidungkan pujian tulus bagi Allah dengan menyanyikan dari Gita Bakti 24, bait yang pertama dan yang ketiga. Mari menghadap Allah. Berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat akhir ibadah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam Ibrani 12 ayat 14 yang menyatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Demikianlah Nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata dan perbuatan. Kami sudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci. Perkataan kami melukai hati dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami, untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Sesama
Allah yang mengasihi kami, kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1, 2, dan 5 yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yang mengatakan demikian, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti,
padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita dari Kejadian pasal 31 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-50. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersatu teduh. Kami telah siap Tuhan untuk Engkau terangi dengan kebenaran firman-Mu dari apa yang kami baca melalui Alkitab, dan juga kami telah siap Tuhan untuk mendengar penjelasannya melalui hamba-Mu, sehingga apa yang kami dengar, baca, dengar, renungkan itu akan menolong kami dalam perjalanan hidup ke depan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam damai kerukunan dengan orang lain. Hamba-Mu yang sangat terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat
di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain dari samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita dibuka dengan sebuah pernyataan pada ayat 43 dan 44. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Pertanyaan pertama bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Laban katakan bahwa anak-anaknya atau perempuan-perempuan yang adalah Rahel dan Lea itu dia katakan anakku, lalu cucu-cucu itu juga dikatakan milikku, bahkan semua yang ada di sini adalah milikku. Perlu diketahui Bapak Ibu Saudara, catatan pertama bagi kita bahwa dalam tradisi pada masa itu atau dalam hukum adat pada waktu itu, anak-anak perempuan itu adalah bagian dari milik sang ayah. Ya, dia masuk dalam keluarga ayahnya. Sehingga ketika mereka memiliki anak, maka anak-anak itu menjadi juga bagian dari keluarga sang ayah. Begitu ya. Jadi ketika Laban mengatakan bahwa perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku, itu karena berdasarkan pada konteks bahwa anak perempuan, ya kemudian cucu yang lahir, itu semua adalah bagian dari milik sang ayah. Begitu ya. Itu yang pertama, catatan kita yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 44. Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan kau. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi latar belakang sehingga Laban berkata, mari kita mengikat perjanjian antara aku dan engkau? Apa yang terjadi di situ? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu baca mulai dari pasal 31 ayat yang ke-22 sampai 42 nanti, ya Bapak Ibu akan temukan di sana bahwa ya ternyata perikop bacaan kita pada saat pagi hari ini berangkat dari sebuah situasi ketika Yakub
membawa istri-istri dan semua anak dan seluruh harta bendanya lari dari Mesopotamia. Ya, Laban tinggal di Mesopotamia dan Yakub bersama dengan rombongan mereka lari menuju ke Kanaan, kembali pulang ke kampung halaman Yakub. Ya, itu ternyata yang terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa Yakub lari dan mengapa Laban mengejar Yakub? Lalu mengapa sampai Laban mengatakan mari kita mengikat perjanjian? Ada apa di antara mereka sehingga mereka perlu untuk mengikat perjanjian? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dalam bacaan, sebelum bacaan kita mulai dari pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21, paling tidak kita akan menemukan 3 alasan. Ya, 3 alasan utama mengapa Yakub membawa seluruh keluarganya melarikan diri dari Laban. Yang pertama, hubungan yang tidak harmonis yang berlangsung sudah lebih dari 20 tahun antara Yakub dan Laban, di mana kerap kali Laban melakukan eksploitasi ataupun kecurangan terhadap Yakub. Bapak Ibu tentu ingat ya, ketika dia jatuh cinta pada Rahel, dia ingin menikah dengan Rahel, dia disuruh bekerja 7 tahun. Setelah dia bekerja 7 tahun, pada malam pertama dia pikir dia bersama dengan Rahel, ternyata Lea. Lalu untuk bisa dapat Rahel dia harus kerja lagi 7 tahun. Itu terus terjadi, Ibu Bapak Saudara. Ya, sehingga memang kita melihat bahwa keadaan atau kondisi hubungan yang memang tidak baik ini, yang sudah berlangsung lama ini, menjadi salah satu faktor Yakub memutuskan untuk pulang kembali ke Kanaan. Yang kedua, percakapan miring dari anak-anak Laban bahwa Yakub telah mengambil harta ayah mereka dan dengan harta itu membangun kekayaannya sendiri. Ya, jadi seakan-akan Yakub yang berbuat curang terhadap Laban. Ya. Dan yang ketiga, dan ini yang penting, Allah menyuruh Yakub pulang dan ada janji penyertaan Allah kepada Yakub dan keluarga. Ya. Jadi 3 alasan itu Bapak Ibu bisa temukan dari pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21, khususnya ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Ya, jadi kalau ditanya kenapa sampai Yakub melarikan diri, ada 3 alasan itu. Tapi kemudian yang membuat akhirnya betul-betul ketegangan itu memuncak adalah karena kalau Bapak Ibu baca pada pasal 31 ayat 22 sampai 42, ternyata Laban kehilangan terafimnya. Bapak Ibu, terafim itu adalah satu benda yang seperti jimat lah begitu ya, yang disembah oleh Laban. Nah, itu hilang gitu ya. Itu hilang. Dan kalau kita baca dalam catatan ini memang sebenarnya Rahel yang ambil. Kenapa dia ambil? Karena dia berpikir, mungkin dia berpikir dalam buku yang saya baca, katakan bisa saja dia berpikir bahwa dengan terafim itu mungkin bisa melindungi dia dan suami dan seluruh keluarganya untuk sampai di tanah kelahiran dari sang suami. Ya. Nah, bagi Laban dia kehilangan akan jimatnya, dia kehilangan akan pegangannya. Dan itu membuat dia begitu panik sehingga kalau Bapak Ibu baca perhatikan pada bacaan pasal 31 ya, dikatakan pada ayatnya yang ke-35. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah Bapa marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti tetapi ia tidak menemui terafim itu. Perhatikan ayat 36 dan 37. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua. Jadi puncak dari ketegangan itu adalah karena
Yakub merasa dia tidak dipercaya oleh Laban. Dia merasa dicurigai oleh Laban, ya, mengambil apa yang bukan miliknya, gitu ya. Nah, situasi itulah, ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya akhirnya membuat Laban kemudian mengatakan pada ayat 44, marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau. Jadi Laban dia memilih untuk mengatasi ketegangan itu dengan cara apa? Mari kita ikat perjanjian damai. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, apakah seorang Laban, ya, dengan segala kecurangan, segala tindak eksploitasi yang selama ini dia lakukan terhadap Yakub akan mau menyerah segampang itu? Mari kita perhatikan dalam bacaan pada pasal 31 ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 berkata begini, aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu, lihat itu, Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jadi, kalau kita lihat di sini, kenapa Laban mengatakan, ayo kita ikat perjanjian? Bukan karena Laban baik. Bukan karena Laban itu memang mengampuni Yakub, bukan. Tetapi karena apa? Karena dia ingat pada malam sebelumnya, Allah sudah menjumpai dia. Memang tidak dicatat di sini bagaimana Allah menjumpai Laban. Tapi Allah sudah peringatkan Laban untuk berhati-hati dalam berkata-kata terhadap Yakub. Jadi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, hal pertama yang kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak menghendaki adanya tindakan eksploitasi terhadap Yakub. Dia menunjukkan keberpihakannya pada Yakub dengan menyuruh Yakub pulang, dan dia menjaga Yakub. Dia memenuhi janjinya untuk menjaga Yakub dari tindakan jahat Laban. Dan itu dia lakukan terlihat dalam bacaan pada pasal 31 ayat 29 dan apa yang diakui juga oleh Yakub pada ayat 42. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang betul-betul tidak menghendaki adanya ketidakadilan. Ketika ketidakadilan itu terjadi, maka dia bertindak. Ya, itu hal pertama kita lihat. Dan hal yang kedua, ya seperti ya kalau kita melihat apa yang dia janjikan waktu Allah suruh Yakub pulang dan dia katakan pulanglah dan aku akan menyertai engkau, dia membuktikan akan janjinya itu. So hal yang kedua kita lihat, Allah kita adalah Allah yang berpegang pada janjinya. Hal ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam bacaan kita, mari perhatikan pasal 45, pasal 46, pasal 47, ayat 46, 45, 46, 47, 48. Dia berkata begini, kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jadi di sini kita melihat ya bahwa mereka akhirnya melakukan perjanjian damai. Pada masa itu Bapak Ibu, perjanjian damai itu kalau mereka buat perjanjian ya baik antar sesama maupun antara manusia dengan Allah, maka akan dibuat ya batu peringatan. Ya, batu peringatan itu menjadi seperti tanda perjanjian, bukti adanya sebuah perjanjian. Ya, dan di sini sangat yang menjadi penting, perjanjian itu menjadi sangat penting. Mengapa? Karena dikatakan di situ bahwa Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau. Ya,
Yegar Sahaduta dalam bahasa Arab artinya timbunan batu untuk mengingatkan kita. Sedang Galet dan Mispa itu berarti dalam bahasa Ibrani artinya tempat pengawas atau tempat mengawasi. Ya, jadi kalau kita lihat di situ Bapak Ibu, ya, nama dari tempat itu mau memperlihatkan bahwa disitulah ada perjanjian penting antara Yakub dan Laban, dan Allah lah yang mengawasi perjanjian itu. Ya. Apa yang kita belajar? Hal ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya ya, melibatkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk di dalamnya ketika kita membangun relasi dan komunikasi dengan sesama, maka hubungan yang tercipta akan berlangsung dengan baik. Mengapa? Karena Allah dengan Roh Kudus-Nya akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan jalan damai. Ketika kita belajar, Allah menginginkan ketika kita menyelesaikan persoalan, selesaikanlah dengan jalan damai, bukan dengan kekerasan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang belajar dari firman Tuhan ini, apa yang menjadi perenungan buat kita, apa yang menjadi pegangan untuk kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara belajar dari firman Tuhan ini, Allah menghendaki agar anak-anaknya yang memperlakukan sesamanya dengan baik, memperlakukan sesamanya dengan adil, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri lalu mengeksploitasi akan orang lain, tidak lebih mengutamakan apa yang saya suka, tetapi mau memperhatikan kepentingan bersama. Sehingga apa? Ya, dalam kehidupan seperti itu, ketika orang saling menghargai satu dengan yang lain, ketika orang mau mengutamakan kepentingan sesama dibandingkan kepentingan diri, maka akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Itu pertama. Kedua, kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita bahwa sesungguhnya dalam penyelesaian sebuah persoalan, tempuhlah jalan musyawarah untuk mufakat. Jangan buru-buru melakukan tindak kekerasan. Mengapa? Karena Allah yang kita puji dan sembah itu adalah Allah yang mencintai kedamaian. Hal ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan dengan Tuhan dalam hidup ini, berjalan dengan Roh-Nya dalam hidup ini akan menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita hari demi hari. Ketika kita menjalani hidup, membangun relasi, berkomunikasi dengan sesama, dengan Tuhan, bersama dengan kuasa Roh Kudus-Nya, maka kita akan dapat membangun sebuah kehidupan yang baik bersama dengan sesama, kendati pun kita berbeda. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kidungkan pujian merespon firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 117 bait 1, 2, 7 dan 13 sesuai dengan pembagian yang ada dalam tata ibadah kita. Turut maksud-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kami boleh Engkau lawat dengan kebenaran firman-Mu. Kami belajar bagaimana kami hadir di tengah kehidupan masyarakat membawa damai. Bagaimana kami menghargai sesama dengan tidak hanya mementingkan kepentingan diri, tapi juga memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Kami pun belajar bagaimana dalam penyelesaian persoalan tidak mempergunakan jalan kekerasan, tetapi mempergunakan jalan damai. Karena Engkau adalah Allah yang menghendaki perdamaian. Kami juga belajar Tuhan, bagaimana kami melibatkan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kuasa Roh Kudus akan selalu menuntun kami dalam kehidupan kami, dalam membangun relasi dengan sesama, dalam komunikasi dengan sesama, sehingga sungguh kehidupan kami memuliakan Kau. Bapa, hamba-Mu yang terbatas telah selesai bicara, tapi kiranya Engkau dengan kuasa Roh Kudus akan terus berbicara bagi kami semua, sehingga firman yang ditaburkan itu menjadi pedoman dalam hidup kami dan boleh kami lakukan dalam kerja karya kami hari demi hari. Di saat ini Bapa, kami mau berdoa menyerahkan akan kehidupan persekutuan kami. Engkau tahu Tuhan keberadaan jemaat-Mu ini. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan beragam gumul dan juang mereka. Secara khusus buat anggota jemaat-Mu yang dalam kondisi tubuh lemah, Tuhan datang lawat jamah mereka. Secara khusus untuk Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, juga untuk Ibu Kupa, Tuhan kiranya datang melawat mereka semua, dan biarlah kekuatan yang daripada-Mu Tuhan beri. Jika Tuhan berkenan, berikanlah kepada mereka kekuatan untuk boleh bertahan menghadapi beragam pergumulan sakit yang mereka alami saat ini. Kuatkan, teguhkan juga iman percaya dari anggota keluarga mereka. Juga dengan Pak Freddy Sairtian, juga dengan Ibu Simbolon, biarlah mereka semua Tuhan ada dalam kasih-Mu, dan dalam pergumulan, kelemahan tubuh, mereka tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Saat ini pun Bapa, kami berdoa buat keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan beragam persoalan. Berkenalah Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka, sehingga di tengah menghadapi gumul dan juang tantangan yang ada, mereka boleh mengalami kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga teringat Bapa untuk mereka yang bersuka cita untuk beragam berkat Tuhan, baik pertambahan usia pribadi maupun perkawinan. Sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan, dan biarlah mereka selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan mereka, apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Kami saat ini juga berdoa Bapa Maha Baik untuk kerinduan jemaat kami. Kami sedang berproses dalam pengurusan izin prinsip untuk kami memulai tanda tangan 90 anggota jemaat maupun 60 warga sekitar. Tuhan, Engkau tolong proses ini, sehingga dalam kami meminta tanda tangan dan juga dalam kami mengurus beragam
hal terkait dengan proses pengurusan izin prinsip, semua berjalan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, biarlah Engkau tolong akan panitia pengadaan bangunan gereja dan fasilitas ibadah. Berkati mereka, berikan kesehatan untuk mereka, untuk kami, dan juga untuk jemaat-Mu. Sehingga sungguh Tuhan, bersama-sama kami boleh mengupayakan yang terbaik buat kerinduan kami, boleh beribadah di bangunan yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kami. Tuhan, kami juga berdoa saat ini, menyerahkan akan rencana penjualan pastori dan pembelian pastori. Tuhan, berkenanlah memberikan pembeli yang tepat dengan harga yang tepat, sehingga kami boleh melepas dan kemudian kami juga boleh memperoleh yang baru, dan kami boleh menyelesaikan beragam kewajiban kami dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya usaha tim kerja dengan kerjasama dari berbagai pihak boleh terjalin, dan kiranya yang terbaiklah yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan Maha Baik, kami menyerahkan juga akan seluruh karya layan kami dalam masa-masa ini ya Tuhan. Biarlah semua pelayanan ibadah yang kami lakukan secara online ini boleh tetap menjaga akan kehidupan spiritualitas iman jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan selalu. Ketika kami berdoa saat ini pun kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan, tolong Presiden kami Bapak Joko Widodo dengan seluruh jajarannya ya Tuhan. Berkati dalam upaya mereka, kerja mereka untuk tetap menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Berikan hikmat-Mu, kekuatan kesehatan-Mu, sukacita dan damai sejahtera. Secara khusus juga untuk pemerintah Kota Depok, Tuhan berkati semua kebijakan yang dibuat, Tuhan berkati agar sungguh Tuhan semua yang diupayakan dalam perang melawan pandemi COVID-19 boleh berlangsung dengan kekuatan dari Tuhan. Dan kami boleh lihat ketika kami sungguh-sungguh berserah mempertaruhkan semua padamu termasuk pemerintah kami, maka kami boleh menghadapi semua situasi ini dengan baik dalam penyertaan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan seminggu ke depan akan kami masuki. Tuhan tolong sertai agar apapun yang kami lakukan itu boleh berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa, kehidupan kami dalam gumul juang kami akan menjadi kehidupan yang memuliakan-Mu dan berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Berilah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, marilah kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan kami ya Tuhan, dan layakan kami menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2020. Kami mohon perhatian seluruh warga jemaat. Bidang 1 Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, ibadah PA, ibadah PT, ibadah Perkat GP, serta Perkat PKP di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga Minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 19 WIB bertempat di setiap rumah anggota jemaat. Ibadah Perkat GP dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 19 WIB di tempat rumah anggota GP masing-masing dengan menggunakan aplikasi Google Map. Ibadah Perkat PKP dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 17 WIB tempat di setiap rumah anggota Perkat PKP. Untuk ibadah keluarga dan ibadah Perkat PKP, renungan dan tata ibadah dapat diakses melalui link gpibpancoranrahmat.org. Bidang 4 PPSDI, peningkatan peranan keluarga. Jadwal pemilihan pengurus pelayanan kategorial disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa akan dilaksanakan pemilihan pengurus pelayanan kategorial PA, PT, PKP, dan PKLU. Pemilihan ini akan dilakukan secara serentak mulai dari hari Minggu tanggal 21 Juni sampai dengan Sabtu tanggal 27 Juni 2020 baik secara online maupun secara manual. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca pada Warta Jemaat di halaman 7 dan halaman 8. Bidang 6 Informasi dan Komunikasi. Pandra Families Time. Kegiatan kuis. Untuk kegiatan kuis keluarga sudah ditutup. Untuk selanjutnya yaitu aksi keluarga Pandra dapat mulai dikirim ke Komlit Pandra mulai tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 pukul 23.59 yang akan diinformasikan oleh Komlit Pandra. Semua video akan dimasukkan ke link YouTube Pancoran Rahmat dari tanggal 15 Juni 2020. Untuk persyaratan dapat Bapak dan Ibu baca di Warta Jemaat. Sosialisasi pemilihan anggota Majelis Jemaat Tambahan. Disampaikan kepada seluruh anggota Jemaat GPIB Pancoran Rahmat bahwa untuk melengkapi kekurangan anggota Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok sebanyak 5 orang, maka akan dilaksanakan pemilihan anggota Majelis Jemaat Tambahan mulai hari Minggu tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2020 yang akan berlangsung secara online maupun manual dengan kertas suara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan yang dapat
Bapak Ibu baca di Warta Jemaat halaman 18 sampai dengan halaman yang ke-19. Demikian disampaikan berapa pokok Warta Jemaat. Selamat menjalani minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita, jalanilah gumul juang kita dalam penyertaan Tuhan. Hiduplah damai dengan sesamamu, dan biarlah kehidupan kita akan menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Allah sumber rahmat. Kasih yang benar, kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.